hese hese na jese fa beitofe sugahe ya ho bersama saya Nata Alwi Duha pada channel Nias Universe. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita hal yang lain. Kalau sebelum-sebelumnya saya selalu bercerita tentang benda atau cerita tentang di desa-desa, kali ini saya akan bercerita tentang pusaka atau warisan leluhur Nias yang bukan benda, bukan harta, tetapi melebihi nilai harta. Apa yang melebihi nilai harta yang tidak habis yang ditinggalkan oleh leluhur kita di Pulau Nias ini, yaitu amsal-amsal atau peribahasa-peribahasa yang menjadi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk bagi orang Nias untuk melakukan sesuatu. Leluhur orang Nias sudah terkenal sejak dulu bagaimana mereka memberikan nasihat kepada anak-anak mereka, kepada keluarga dan kerabat. Dan amsal-amsal itu bukan saja kita kenal pada kitab suci sekarang ini, misalnya pada kitab Amsal. Luar biasa sekali kan, kita bisa menemukan juga amsal-amsal para leluhur Nias yang penting, yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yang disebut dalam bahasa Nias amaidola, amaidola jatua, perumpamaan, peribahasa yang disampaikan, yang ditinggalkan oleh para leluhur kita di Pulau Nias ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amaidola atau amsal yang telah disampaikan, yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita dulu, dan akan menjadi pegangan kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan. Yang pertama sekali saya akan sampaikan kali ini, biasanya di Teluh Dalam dikatakan, bahasanya agak sedikit berbeda. I edru de buyuhu, isai drauge, ba isai gidrau. Isai gidrau. Apa arti dari amsal ini atau amaidola jatua ini? Nah, kita akan melihat artinya, kita akan mencoba memahami artinya. Kalau seseorang mencoba melakukan sesuatu yang bisa memicu emosi, yang bisa memicu ketidakbaikan, yang bisa memicu menghasilkan kemudian hal-hal yang tidak baik, nanti kalau terjadi apa-apa, dampaknya bukan saja kepada saya berefek, tetapi juga kepada kamu. Jadi jangan pernah meminta sesuatu yang buruk, jangan pernah memprovokasi sesuatu sehingga terjadi hal-hal yang buruk. I edru de buyuhu, buyuhu itu burung, ya, burung. Bahasa Latinnya greater causal, buyuhu itu burung. Biasanya mereka berterbangan setelah hujan, makanya mereka meminta hujan. Jadi kalau kita meminta hal-hal yang buruk agar sesuatu yang tidak baik terjadi, bukan saja nanti dampaknya pada saya, tetapi pada diri Anda sendiri. Jadi jangan pernah meminta sesuatu yang buruk, atau jangan pernah melakukan hal-hal supaya hal-hal buruk terjadi, karena bukan saja pada saya terjadi, juga Anda akan mengalami dampaknya. Jadi jangan pernah meminta hal-hal yang buruk. Ini yang pertama. Pesannya adalah jangan memprovokasi, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memicu sesuatu yang jahat atau sesuatu yang buruk, karena kita akan sama-sama mengalami dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga nasihat bagi kita, nasihat yang berguna dalam hidup. Tetaplah waspada, tetaplah waspada.
selalu dikatakan mamoni lela banifu. Mamoni lela banifu. Gigi dan lidah mereka di dalam mulut, tetapi lidah harus waspada pada gigi. Walaupun mereka selalu berdampingan, mereka dalam satu ruangan di dalam mulut, tetapi lidah senantiasa waspada pada gigi. Kenapa itu dinasihatkan begitu? Artinya dalam hidup kita harus tetap waspada. Kita bisa jadi ada teman, ada saudara yang sangat akrab, kita harus waspada. Bisa jadi kita selalu bersama dengan sahabat kita, tetapi kewaspadaan tetap dibutuhkan, karena suatu saat lidah akan tergigit oleh gigi kita sendiri dan akan terlukai oleh gigi kita sendiri. Maka lidah harus senantiasa waspada pada gigi, sehingga lidah itu tidak akan terluka oleh gigi yang ada di sampingnya setiap saat. Jadi kewaspadaan senantiasa harus dibangun pada diri kita dalam hidup, baik terhadap sesama, terhadap kawan, terhadap siapapun. Kita harus tetap waspada. Tidak berarti bahwa curiga. Waspada itu artinya kita senantiasa membangun bagaimana kita selalu tidak terus percaya pada sesuatu hal dari teman-teman kita, sahabat kita, kolega kita. Karena suatu saat mungkin orang-orang terdekat ini yang ada di sekitar kita itu yang akan melukai hati kita. Mamoni lela banifu. Itu yang kedua. Yang terakhir ini perlu sama kita. Kenapa? Di era sekarang kewaspadaan kita seperti tidak ada. Nah, para leluhur kita menasihati kita supaya kita tetap waspada. Apa yang mereka katakan ketika mereka ingatkan kita supaya kita tidak terjerat oleh ulah kita sendiri. Biasanya mereka mengatakan begini, hese najese fabai tofes sugahe ligi siliwi fabai tofesu bragi. Hese najese fabai tofes sugahe ligi siliwi fabai tofesu bragi. Apa arti dari Amsal ini? Kita senantiasa setiap saat waspada. Jangan sampai oleh ulah kita, kecerobohan kita, ketidakhati-hatian kita, ketidakWaspadaan kita, kita kemudian terjerat. Leher kita terjerat, kaki kita terjerat, akhirnya kita jatuh dalam jurang kebinasaan. Hese najese fabai tofes sugahe ligi siliwi fabai tofesu bragi. Jangan sembarangan, jangan ceroboh dalam pekerjaan. Hati-hati orang-orang yang punya posisi tertentu, bendahara, pimpinan dan sebagainya, supaya Anda tidak terjerat oleh korupsi. Hati-hati juga menggunakan media sosial. Jangan sembarangan, karena undang-undang elektronik UITE akan menjerat Anda sendiri, menjerat leher, masuk penjara jika Anda menggunakan jari Anda dengan tidak bijaksana, bahasa Anda dengan tidak bijaksana, menggunakan alat-alat teknologi dan media sosial dengan tidak bijaksana, dengan tidak baik, Anda akan masuk dalam penjara. Jadi harus hati-hati. Sekali lagi, Amsal ini menasihati kita supaya kita tetap waspada. Sekali lagi, hese najese fabai tofes sugahe ligi siliwi
Fabei tofesu bragi. Nah, jese itu adalah burung yang biasanya menghisap madu, kolibrinya. Dan harus hati-hati, jangan sampai leher terjerat dan kaki terperangkap, akhirnya jatuh dalam perangkap besar dan dalam bahaya. Hati-hati dalam hidup, ingat amsal para leluhur orangnya sekitar. Semoga Amaidola kali ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan amsal-amsal bijak dari leluhur kita di Nias. Semoga amsal ini bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan bagikan kata-kata bijaksana ini, amsal-amsal ini, supaya orang dapat menggunakannya dan dapat menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Terima kasih. Yahoo.